Dan saat itu hujan deras. Di situ awas saya udah merinding nih mas. Ternyata bener apa yang saya rasakan, terjadilah. Alhamdulillah saya mendengar azan, saya bangun. Tiba-tiba mas saya bangun itu ada di belakang. Saya bersebelahan dengan peti. Kok saya ada di samping sini? Siapa yang mindahin saya? Saya langsung turun mas dari mobil tersebut. Karena kan disekat ya, jadi saya harus mau nggak mau kan lewat pintu samping. Saya turun dari pintu samping, ternyata itu bukan rumah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja ya, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat ngundang, ya betul, relawan supir ambulan. Kita udah muter-muter, kita udah keliling-keliling, dan alhamdulillah kita menemukan nih salah satu supir ambulan yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya, alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya nih buat kita semua. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Bang, siapa namanya nih Bang? Namanya Putra Aji Pangestu, biasa dipanggil Putra. Nah Bang Putra, by the way tinggal di mana Bang Putra nih? Dari Jakarta. Nah kalau boleh tahu nih Bang, ini kejadian tahun berapa nih Bang Putra nih? Sebenarnya sih misterinya banyak ya. Yang lebih seremnya itulah ya di 2019 lah. Kita lagi bawa jenazah. Itu tujuannya ke Lampung. Oke siap Bang Putra, tahan dulu ya Bang ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Oh. Gimana nih Bang Putra, kisah pengalamannya nih Bang? Awalnya saya 2016. Itu saya dipilih oleh wilayah dan dipercayakan untuk membawa ambulan tersebut di lingkungan. Awal mulanya sih saya belum keluar kota ya, masih di dalam kota aja. Paling dari lingkungan rumah hingga ke TPU terdekat aja, seperti itu. Beberapa tahun kemudian saya dapat info bahwa ada pembukaan lowongan sebagai supir ambulan. Itu lowongannya Bang dari rumah sakit atau dari mana Bang? Dari perorangan. Kayak komunitas gitu ya? Betul. Iya, iya. Saya itu melamar di 2019 dan alhamdulillahnya saya keterima sebagai supir ambulan di yayasan tersebut. Akan tetapi saya bukan berpatokan di perusahaan itu tersebut. Saya juga masih bersangkutan dengan wilayah. Di awal saya masuk di perusahaan tersebut masih biasa. Beberapa bulan kemudian itu udah menegangkan banget. Karena saya membawa jenazah berbagai macam kejadian seperti itu. Waktu itu pas di tahun 2019 akhir itu pasca Covid, saya membawa jenazah dari Jakarta menuju Lampung. Saya dapat informasi dari perusahaan untuk menjemput jenazah tersebut di bandara. Karena almarhum ini dari luar kota itu, jadi transit melalui bandara. Jenazah yang saya bawa itu wanita, itu meninggalnya karena kecelakaan di saat perjalanan kerja, info dari pihak polisian. Kalau boleh tahu itu jenazah orang mana Bang? Itu orang Lampung, meninggalnya di daerah Jawa. Lalu dibawa untuk ke rumah duka, lalu itu melalui pesawat dan ditransit melalui bandara Soekarno-Hatta, baru kita bawa ke rumah duka di daerah Lampung. Tiba di bandara itu jam 9 malam karena saya untuk mengurus keluarnya jenazah ya dari kargo jenazah untuk mengurus surat-surat. Setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam ambulan itu jam setengah 10 malam. Lalu saya siap-siap serah terima dengan petugas bandara dan saya melakukan perjalanan itu jam 10 malam saya baru jalan dari bandara. Itu dalam perjalanan ke pelabuhan tidak ada rasa ketakutan seperti itu. Itu pun kejadian hal yang tidak diinginkan. Saya jam 12 malam, saya tiba di Pelabuhan Merak.
Itu saya langsung dapat kapal dan langsung menyeberang dari Pelabuhan Merak itu menuju Bakauheni itu ya sekitar waktu estimasinya 2 jam karena saya menggunakan kapal feri yang ekspres. Ya jam 2 malam saya turun dari kapal, lalu saya untuk mampir sebentar untuk membeli air untuk pembekalan di jalan. Karena estimasi waktunya itu masih lumayan jauh ya, masih sekitar 4 jam sampai 5 jam. Saya memasuki lintas nih Pas. Kita masuk ke lintas Sumatera, benar-benar jalur kalau dibilang kita ya cukup ekstrim lah. Dalam perjalanan itu setelah 10 kilo dari lokasi saya masuk lintas, situ saya udah merasakan kejanggalan. Di dalam ambulan itu sangat wangi. Itu wangi kayak bunga ya, bunga semacam bunga melati lah seperti itu. Itu harumnya benar-benar wow. Lalu saya percaya diri, saya lanjutkan perjalanan dan wangi itu pun dalam waktu 1 jam itu tidak hilang. Masih wangi terus, masih wangi. Ya. Kita sudah berbeda kecamatan, nih Mas, kita lewat kecamatan, itu wangi itu sudah hilang. Saya anggap, wah alhamdulillah kita sudah nggak diganggu lah perjalanan kita untuk lanjut ke rumah duka. Lalu saya sudah memasuki hutan nih. Hutan itu masih jarak 3 jam lah untuk ke rumah duka itu. Wah itu serem banget itu jalurnya. Yang saya bilang serem itu karena jalan yang kita lewati itu tanpa lampu jalan. Jadi hanya terbantu dengan lampu kendaraan aja. Saya baru memasuki hutan itu sekitar ya kurang lebihnya 5 km. Saya itu menabrak suatu benda ya. Saya sempat berhenti karena posisi mobil itu langsung mati tiba-tiba. Mesin mobil mati, lampu mobil mati, semuanya mati. Akhirnya saya untuk keluar kendaraan untuk mengecek apa yang saya tabrak barusan. Saya sampai terbantu dengan, hanya ini aja ya Mas, terbantu dengan lampu senter HP aja. Karena di jalan itu sangat gelap banget. Kita nggak ada kebantu lampu jalanan. Jadi hanya kebantu lampu senter. Itu nggak ada yang lewat sama sekali Bang? Karena kata orang situ, itu ada waktunya untuk melewati jalur itu Mas. Saya langsung mengecek ke kolong mobil, ke belakang mobil, pokoknya sekitaran mobil. Itu aman, saya tidak menabrak benda. Dan saya telusuri jalan yang saya lewati. Saya tidak menabrak apa-apa. Akhirnya saya coba naik ke roda mobil depan. Saya untuk mengecek ke atas. Takutnya saya berpikir, ranting gitu kan. Mas saya coba cek ke atas. Ternyata yang saya tabrak itu burung hantu Mas. Itu burung hantu tersebut nyangkut di rotator lampu. Kalau saya lihat itu emang mati. Karena udah nggak gerak sama sekali burung hantu tersebut. Akhirnya saya ambil, saya geletakkan di bawah. Setelah berapa detik, hanya hitungan detik, itu burung tiba-tiba terbang. Dan kendaraan mobil tersebut, lampu mobil itu hidup kembali. Tanpa saya starter ataupun saya kontak. Setelah itu saya lanjutkan perjalanan lagi karena saya ngejar waktu ya Mas ya. Saya jalan sekitar 10 kiloan lah. Saya menemukan jembatan. Karena saya baru sekalinya itu baru melintasi daerah situ. Saya belum memahami. Saya lewat-lewat aja. Itu waktu Abang Putra jalan ke sana itu nggak pakai Google Map atau pakai Bang? Saya awalnya pakai map dan saat melintasi hutan tersebut saya tidak dapat sinyal nih Mas. Dan saya percaya diri bahwa jalan ini benar gitu untuk menuju ke rumah duka. Akhirnya saya lewatin aja. Saya paksa untuk melewati jalur tersebut. Wah itu jembatannya cukup sempit lah, 1 mobil doang lah. Kita kalau beradu dengan depan itu nggak bisa, harus ada ngalah salah satu. Setelah saya lewatin tanpa permisi, itu kurang lebih saya udah ngelewatin jembatan 1 jam lah ya. Tiba-tiba saya menemukan jembatan tersebut. Lah, dalam hati saya, kok jembatan ini lagi yang saya lewatin? Seperti itu. Ada apa ini? Akhirnya saya sempat berhenti. Saya memastikan jembatan itu, ini jembatan yang saya tadi lewatin atau bukan. Ternyata benar, itu jembatan yang saya lewatin tadi. Akhirnya, mungkin ada jembatan berikutnya. Mungkin saya anggap sama, makanya saya lanjutin perjalanan. Ketemu jembatan itu lagi kembali. Itu diulang-ulang terus Mas, itu sampai 7 kali saya ketemu jembatan itu. Untuk bensin gimana Bang? Nah itu dia. Selamatnya saya bensin itu full Mas. Masih selamat, masih ketolong lah ya. Akhirnya pas ke-7 kali itu saya sempat berhenti untuk memastikan lagi ada kejanggalan apa sampai terjadi hal seperti ini. Akhirnya saya minta izin dulu Mas ke pihak jenazah almarhum bahwa saya meminta untuk diperlancar perjalanan saya. Akhirnya saya minta izin, tolong diperlancar perjalanan saya untuk pengantaran kamu ke rumah duka. Mulai seperti kemudian saya melanjutkan perjalanan. Itu udah saya tempuh selama 1 jam. Akhirnya saya tidak menemukan jembatan yang kami lewatkan berkali-kali itu Mas.
Yang saya temukan malah perbatasan desa yang kami tuju. Dan di saat itu saya mendengar suara azan subuh. Padahal saya pikir, loh itu jembatan yang saya lewati berkali-kali. Tapi alhamdulillahnya saya sudah melewati jembatan tersebut dan saya mendengar azan subuh. Jadi saya lepas hutan itu jam azan subuh itulah Mas. Lalu saya lanjutkan perjalanan kembali menuju rumah duka, itu masih sekitar 2 jam ya Mas. Cukup lumayan jauh juga. Setelah 1 jam kemudian ban kami bocor. Itu bukan di 1 ban, tapi di 2 ban, yaitu di ban belakang semua. Sedangkan di mobil kami itu hanya ada 1 ban serep, hanya diganti dengan 1 sisi aja. Yang 1 sisinya harus kita tambal, nyari tukang tambal. Yang saya bingung, itu masih pagi dan tukang tambal tidak ada. Akhirnya saya berhenti, saya duduk, saya sambil menunggu warga yang lewat. Saya mau untuk meminta tolong, seperti itu Mas. Meminta tolong untuk antarkan kami untuk ke tukang tambal ban, untuk menambal ban tersebut. Nah, itu jam 6 pagi tuh, itu ban saya tinggal, yang ban bocor itu. Lalu saya untuk jalan kaki, menelusuri jalan tersebut, untuk sampai menemukan kayak macam pemukiman lah ya. Karena saya untuk meminta tolong, atau meminjam kendaraannya, untuk tambal ban kendaraan tersebut. Itu cukup jauh juga, saya tidak menemukan rumah. Masih belum menemukan rumah. Setelah itu saya balik lagi ke kendaraan saya. Karena saya takut jadi hal apapun di kendaraan saya, akhirnya saya balik lagi. Nah, pas saya sudah mendekati ambulan, saya melihat ada orang yang menunggu di ambulan saya nih Mas. Warga sekitar. Mungkin dia bingung kali, ini orangnya kemana gitu. Ambulannya doang gitu. Akhirnya saya samperin. Mohon maaf Pak, saya yang supir ambulannya. Oh iya, kata yang nunggu ini, soalnya nyari-nyari Mas. Ini ambulan doang, supirnya nggak ada gitu. Iya Pak, saya mau nyari bengkel, saya bilang gitu. Lah emang kenapa? Ini ban saya bocor, dua-duanya, mau nyari tambal ban, saya bilang gitu. Kalau di sini susah Mas, tapi ada agak jauh gitu. Nanti saya bantuin deh, kata seperti itu Mas. Ya saya berpikir ya, oke deh, nggak apa-apa nih, terima kasih nih, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah ada yang membantuin saya gitu. Akhirnya dia bilang, nggak apa-apa nih, nggak ngerepotin, nggak apa-apa Mas. Ya. Akhirnya dibantuin lah, diantarin sama dia Mas. Karena dua ban ya, jadi saya kalau yang saya kasih ke warganya sendiri nggak mungkin bisa, karena nggak bisa megang bannya. Akhirnya saya berdua goncengan diantarin ke tambal ban yang diantarin sama bapak tersebut. Gitu. Akhirnya saya menemukan ya, lumayan jauh sih Mas. Udah normal kembali, saya balik lagi ke ambulan untuk memasang ban tersebut. Setelah itu saya langsung memasang ban tersebut Mas, ban yang saya tambal, yang dua-duanya itu saya pasang. Setelah itu saya juga mengucap terima kasih kepada warga yang udah nganterin saya. Setelah ban kembali normal, saya positive thinking nih Mas. Saya lanjutkan perjalanan kembali. Karena saya dikejar-kejar waktu. Sekitar 20 menit, 30 menit, itu tiba-tiba hujan deras Mas. Sederas-derasnya hujan itu. Sampai saya tidak melihat pandangan lah ya. Karena hujan deras, pandangan saya jadi terganggu. Lalu saya melihat di depan jalan tuh seperti banjir gitu. Tetapi tidak ada orang lewat. Itu yang saya takutkan. Akhirnya saya berhenti, saya memastikan dulu Mas, itu banjir di dalam atau tidak. Akhirnya saya turun, saya coba, itu selutut Mas banjir ternyata. Saya mau gimana lagi? Ini jalan satu-satunya. Mau nggak mau saya harus lewatin. Saya lanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saya sudah di banjir tersebut, di tengah-tengah banjir tersebut, mobil saya mati. Sedangkan itu mesin cukup jauh lah dari banjir tersebut ya. Saya pikir ini nggak masuk akal sih, banjir segini tapi mobil mati gitu. Sedangkan mesin kami itu di atas. Akhirnya saya coba turun naik kembali. Saya cek sampai nunduk-nunduk masih jauh. Sedangkan knalpot kami pun tidak tertutup dengan air. Niatnya saya mau untuk masuk kembali Mas ke mobil. Ingin masuk kembali ke mobil untuk mengambil semacam obeng lah ya. Saya untuk membuka atau takut filter mobil yang kemasukan air atau gimana. Setelah itu saya masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba itu mobil jalan sendiri, kayak macam ada yang dorong lah ya. Itu tiba-tiba mobil jalan sendiri. Saya nggak ngerasa mobil itu didorong, jadi saya posisi nunduk, ngambil box kan di laci, saya ngambil, saya nggak ngerasain ke mobil itu didorong. Saya sadar-sadar setelah saya dapat obeng tersebut, itu mobil sudah melewati banjir tersebut. Itu data sebenarnya Mas, karena kiri kanannya sawah ya, jadi mungkin pembuangan salurannya tuh kurang maksimal gitu, makanya banjir gitu kan. Itu jadi setelah saya banjir tersebut, saya mengambil obeng untuk membuka-buka mobil,
tiba-tiba ya itu saya pas bangun dari ambil obeng itu, tiba-tiba mobil sudah melewati banjir yang di belakang tersebut. Sekitar 3 meteran lah dari banjir tersebut ngelewatin. Saya sempat kaget. Siapa yang dorong mobil ini? Mobil itu emang belum hidup, Mas. Saya coba bongkar mobil, saya bongkar filter, ternyata filter saya kering. Waduh, saya mikir ini kejanggalan apa? Saya berdoa nih, Mas. Saya karena udah capek ya. Capeknya karena di perjalanan saya sangat terganggu banget gitu. Ya Allah, saya bilang bantu kami lah. Kami ini mengantarkan jenazah tersebut ke rumah duka. Selang berapa menit mobil itu bisa nyala, Mas. Alhamdulillahnya. Saya bersyukur. Setelah itu saya bisa lanjutkan perjalanan kami. Lanjut. Itu udah deket jaraknya sekitar 45 menit lah. Nah, terus pas sampai desa tuh Bang, udah ada sinyal Bang Google Map-nya? Oh, sudah dapat, Mas. Alhamdulillah saya udah dapat sinyal. Jadi saya bisa melanjutkan menggunakan maps lagi nih, Mas, menuju ke rumah duka. Dan jam 9:15 itu saya tiba di rumah duka dengan selamat. Setelah menurunkan jenazah, saya disambut dengan, dia mengaku warga sih ya, bukan keluarga. Jadi saya diajak ngobrol. Tadi pengantaran ada kejanggalan nggak ataupun ada trouble di jalan? Akhirnya mau nggak mau saya sebutin, Mas, trouble di sepanjang jalan. Pertama saya masuk ke hutan, Pak. Saya masuk ke hutan itu saya menabrak burung hantu. Saya seperti itu, Mas. Mobil saya mati, lampu saya mati, mobil nggak bisa nyala sama sekali. Ternyata warga tersebut tuh mengucap, jangan kaget, Mas. Seperti itu doang. Saya bingung. Oh, jangan kaget. Akhirnya saya sempat penasaran, Mas, dengan kata jangan kaget itu apa gitu. Akhirnya saya telusurin, saya tanya kembali, jalur itu emang angker, Mas. Serius, Pak? Iya. Makanya jalur itu tidak ada yang berarti melalui di jam 6 malam. Maksimal itu jam setengah 6 itu udah sepi. Udah gak ada yang berani melewati jalur tersebut. Lalu saya menanyakan dong, loh, lalu kalau kita mau ke kota tuh gimana? Tengah malam itu kita gimana lewatnya? Ya kita gak bisa maksakan. Seperti itu. Jadi saya termasuk orang yang nekat kalau kata warga tersebut. Tapi dengan saya percaya diri, saya punya keyakinan, saya bisa melewati jalur tersebut hingga sampai rumah duka. Seperti itu. Sekitar jam 12 siang, jenazah tersebut disolatkan, Mas. Karena saya istirahat dulu ya, jadi saya bisa untuk sambil mengikuti pemakaman almarhum tersebut sampai ke pemakaman, karena ternyata ambulan kita juga dipakai untuk membawa jenazah tersebut sampai ke TPU. Akhirnya saya bawa pemakaman, jam 1 siang itu pemakaman sudah selesai. Dan kami balik ke rumah duka. Sekitar 15 menit saya untuk ya semacam ngopi-ngopi lah ya, Mas, sama saya ingin izin pamit. Setelah ngopi itu saya mau izin pamit untuk pulang kembali ke Jakarta karena saya masih ada tugas kembali. Melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan melewati jalur yang saya lewatin untuk pengantaran. Karena saya melewati jalur tersebut pas keadaan malam, saya melihat jalur itu seram dan sempit. Lalu pas saya lewat pulang dengan keadaan sore hari, itu jalan lega banget, Mas. Ternyata pas saya pandang itu bisa 2 mobil. Itu sore hari saya lihat. Kenapa pas saya lihat malam hari itu hanya 1 jalur gitu? Wah, ini perasaan saya aja kali mungkin ya. Karena saya satu terburu-buru dengan waktu, makanya saya tidak konsentrasi dengan perjalanan. Lewati jalur tersebut itu normal, Mas. Kita nggak ada halangan apapun, kendala apapun nggak ada. Dan saya melewati jembatan tersebut itu dengan alhamdulillah kami tidak terulang-ulang kembali. Itu menurut saya jalur itu sangat merinding banget itu, karena saya ngeri terulang kembali seperti itu. Jadi ya saya berterima kasih, bersyukur saya tidak terjadi hal-hal yang sebelumnya terjadi seperti itu, Mas. Ya jam 5 itu saya sudah melewati hutan ya, Mas, ya. Sudah menemukan jalur kota lintas itu. Karena saya tidak ada halangan ya di jalan perjalanan itu, mungkin waktu jadi cepat seperti itu, Mas. Jam 5 saya sudah menemukan jalur lintas, saya melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Setengah 7 malam itu saya sudah memasuki Pelabuhan Bakahuni. Pas saya di kapal itu, saya lagi istirahat tuh, Mas, di atas. Tiba-tiba ada bapak-bapak ya nyamperin saya, karena saya kan pakai seragam ambulan.
Dia tahu mungkin. Nyamperin saya, "Mas, temenin dong Mas, mau keluar. Nggak bisa dikunciin dalam mobil." Lah, saya kaget. Kok temen? Saya aja sendiri. Akhirnya saya turun, nyamperin ke mobil saya. Saya lihat mobilnya, nggak ada orang. Waduh, yang bapak lihat itu siapa? Akhirnya saya naik lagi ke atas Mas. Saya cari bapak-bapaknya. Saya tegur, "Pak, nggak ada orang, saya sendiri kok." "Ada Mas, beneran." Dia, "Orang saya jelas-jelas kok buka-buka pintu," kata dia. "Nggak bisa-bisa tapi," kata dia. "Orang ada kok Mas, itu di samping supir." "Nggak ada Pak, orang saya sendiri." Saya bilang gitu Mas. Saya sampai debat tuh dalam kapal itu Mas. Saking nggak percaya itu bapak-bapak kalau saya sendiri. Akhirnya saya ajak tuh bapak-bapaknya ke ambulans saya. Saya ajak. Pas saya buka tuh Pak, kuncinya sama saya. Saya sendirian. "Nggak ada, saya bawa temen." "Tadi di sini siapa?" katanya gitu. "Saya nggak tahu Pak." Saya bilang, "Oh saya sendiri kok." Saya bilang gitu. "Nih saya ada surat jalan tuh." Saya bilang, "Saya driver sendiri, keneknya nggak ada." "Waduh Mas, maaf ya Mas ya." Dibilang langsung minta maaf sama saya. Gitu. Akhirnya saya bawa sama bapak tersebut naik lagi ke atas Mas. Ya kalau dibilang sambil istirahat lah Mas ya, rehat di atas. Kemudian ada siaran Mas dari awak kapal ya, menginformasikan bahwa ada ambulan yang goyang. Saya menghiraukan Mas informasi tersebut karena saya anggap masih ya ambulans saya doang gitu. Setelah 5 menit awak kapal tersebut menginformasikan yang kedua kalinya Mas, menyebutkan ambulan Grand Max atau Luxio ya semacam itu. Cuman yang saya kendari itu Luxio gitu. Cuman kan awak kapal membilangnya Grand Max atau Luxio. Saya pikir Grand Max atau Luxio, Grand Max sama Luxio kan sama. Akhirnya dengan nekat saya harus turun lagi seperti itu. Saya coba cek kembali. Saya cek dengan jarak berapa meter ya? 5 meter kurang lebih Mas ya. Saya turun dari tangga itu, saya melihat ambulans saya benar goyang Mas ternyata. Di saat ya, benar-benar kapal itu benar-benar kita nggak kena ombak. Dan kalau suatu saat kapal itu kena ombak, otomatis semua mobil pasti goyang. Dan di antara mobil yang lain, ambulans saya yang goyang sendiri. Ini saya samperin Mas. Saya lari, saya untuk memastikan nih siapa di dalam mobil ini. Pas sekitar beberapa langkah itu ambulans itu berhenti Mas goyangnya. Saya mikir, aduh ini ada kejanggalan apa? Padahal jenazah sudah saya anterin sampai rumah. Dalam pikir saya, apa ya saya belum pamit dengan almarhum gitu. Jadi karena posisi ini udah isya, jadi saya anjurkan untuk sholat isya di kapal Mas. Setelah sholat saya meminta doa kembali untuk diperlancarkan perjalanan kami sehingga sampai rumah dengan selamat. 10 saya tiba di Merak. Lalu saya melanjutkan perjalanan untuk ke rumah itu sekitar waktu ya 2 jam ya, kita jalan santai. Alhamdulillahnya dalam perjalanan pulang setelah saya berdoa meminta izin untuk pulang pada almarhum, saya dilancarkan perjalanan kami hingga sampai rumah. Tahun berikutnya di 2021 Mas baru ada kejanggalan lagi. Saya melakukan perjalanan ke luar kota kembali, itu ke daerah Jambi. Awalnya sih saya lagi setelah udah tugas selesai Mas ya, itu udah selesai tugas, saya sudah di rumah. Lalu saya dapat info dari orang kantor saya ada antaran kembali itu menuju Jambi dari Bandara Soekarno-Hatta kembali. Akhirnya saya jam 8 malam saya siap-siap Mas, prepare persiapan saya untuk melakukan perjalanan ke Jambi. Pukul jam 9 malam saya menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk pengambilan jenazah tersebut ke kargo jenazah. Jadi yang saya bawa ini kebetulan jenazahnya itu wanita, mahasiswa universitas di daerah Jawa Tengah ya Mas. Kejadiannya sih dari berita acara aja ya, BAP-nya saya baca itu mereka ini bundir. Di saat melakukan itu dia meninggalkan satu surat di meja kosannya. Suratnya pun kami bawa karena kan itu barang bukti ya, takutnya ditanyakan dengan keluarga gitu. Tapi saya tidak sengaja untuk membacanya gitu Mas, karena kan serah terima dengan saya kan. Saya membacanya itu, dia itu meminta maaf kepada keluarga dan dia itu sudah merasakan capek dengan tuntutan yang keluarga minta. Mungkin tuntutan dia cukup berat sampai dia mengakhiri seperti itu. Lalu saya jam 10 malam ya, saya jam 10 malam itu tiba di bandara, saya untuk pengambilan jenazah tersebut. Saya melakukan perjalanan itu jam
jam 11 malam lah kurang lebih mas, jam 11 malam. Di saat itu saya itu emang udah ngerasa lelah mas, karena saya memaksakan diri ya, karena tidak ada lagi yang bisa selain saya, seperti itu. Sebelumnya saya itu sudah melakukan perjalanan kurang lebih 9 rute di pagi hari hingga malam hari, lalu ditambahin dengan keluar kota. Awal perjalanan sudah merasa lelah, capek, letih, tapi saya paksakan karena saya punya tuntutan untuk pengantaran jenazah ke rumah duka. Dan saat itu saya melakukan perjalanan tersebut sendiri mas, membawa ambulan tersebut dan dengan satu jenazah di belakang karena pihak keluarga hanya menunggu di rumah. Alhamdulillah perjalanan menuju Merak itu saya diberi keselamatan, tidak ada halangan hingga sampai ke pelabuhan. Jam 1 malam itu sudah tiba di pelabuhan Merak dan kami melakukan penyeberangan dengan kapal ekspres. Kurang lebih waktunya penyeberangan itu 2 jam. Turun dari pelabuhan, bersandar lah ya, bersandar di pelabuhan itu jam 3 pagi. Karena perjalanan itu cukup jauh mas. Jambi itu kurang lebih 1 hari 1 malam lah ya. 1 hari 1 malam, jadi kita jatuhnya malam ketemu malam. Waktu itu tolnya itu sebagian belum jadi mas. Jadi kami tetap keluar di Lampung. Alhamdulillahnya di saat sampai Lampung tersebut, kota Lampung, kami tidak ketemu halangan apapun. Karena Lampung itu luas ya. Kita melewati beberapa kecamatan, desa, kurang lebihnya 1 harian lah ya saya melewati Lampung itu. Itu jam 11 malam mas. Karena saya capek mas ya, lelah, tapi saya masih paksakan. Karena saya baru masuk ke daerah Oku nih. Saya juga perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam lah ya. Tapi masih di daerah Oku juga. Saya udah merasa lelah banget gitu. Lelah. Kalau saya paksakan nanti saya malah celaka seperti itu. Akhirnya saya untuk rehat sejenak, tapi saya harus mencari lokasi mas untuk saya rehat. Kita nggak bisa asal berhenti di pinggir jalan gitu. Akhirnya saya melihat pandangan saya itu rumah makan, tapi ada lahan parkir cukup luas. Lalu saya coba untuk memasuki area parkir tersebut mas nih ya, area parkir restoran. Lalu ada yang memarkir, bapak-bapak tua sekitar umur 65 tahunan lah, 65 tahunan. Lalu saya menanyakan, karena saya nggak mungkin dong saya langsung masuk aja tanpa saya mempertanyakan. Saya tanya, Pak, saya boleh izin nggak istirahat di sini 2 jam aja? Saya ngantuk banget Pak, saya dari Jakarta, saya mau ke Jambi. Saya bilang gitu. Bapak-bapak tersebut tidak menjawab, hanya menggerakkan kepala aja ya, semacam mengangguk seperti itu. Berarti kan tandanya, oh saya diperbolehkan untuk istirahat. Makasih Pak sudah ngasih saya untuk tempat istirahat. Karena saya masuk area tersebut parkiran, saya istirahat itu sekitar jam 1 malam ya. Saya istirahat, karena kan ambulan ini disekat mas ya. Disekat, jadi tidur kita tuh nggak begitu nyaman. Kan kalau mobil-mobil lain kan kita bisa disenderin lah, ya kan dimundurin. Dan kalau ambulan pun nggak bisa. Akhirnya selonjoran mas ke bangku sebelah. Tidurnya ke bangku sebelah, selonjoran. Jam 4 pagi itu, wah, saya mendengar azan mas. Alhamdulillah saya mendengar azan, saya bangun. Tiba-tiba mas, saya bangun itu ada di belakang. Saya bersebelahan dengan peti jenazah. Gila ya. Kok saya di samping sini? Ya? Siapa yang mindahin saya? Saya langsung turun mas dari mobil tersebut. Karena kan disekat ya, jadi saya harus mau nggak mau kan lewat pintu samping. Saya turun dari pintu samping, ternyata itu bukan rumah makan. Itu kayak semacam hutan gitu mas. Wah, situ saya semacam sempat bengong dikit ngeliat sekitaran yang saya tempat berhenti itu. Ini semalam rumah makan, saya bilang. Tapi ini hutan, pohon-pohon tinggi seperti itu. Akhirnya saya cuci muka dulu dengan air di botol, cuci muka. Setelah itu lihat lagi, bener ini hutan, saya bilang bukan rumah makan. Setelah berapa menit kemudian lewatlah orang ya pakai sepeda tapi mas. Dia menggoy sepeda, lalu dia berhenti karena melihat ambulan berhenti ya mungkin takut ambulannya ada trouble atau apa. Dia menanyakan, ada apa mas? Ada yang bisa dibantu nggak? Oh enggak pak, justru saya semalam ini istirahat di sini mas. Istirahat, saya minta izin sama orang parkirnya dan pandangan saya itu malam ini rumah makan. Oh di sini nggak ada rumah makan, kata orang penduduk tersebut. Ah yang benar mas, nggak ada rumah makan. Bener sini nggak ada rumah makan.
emang mas jam berapa istirahat di sini? Ditanyakan oleh warga mas. Saya datang itu jam 1 malam mak. Jam 1 malam iya. Emang ada orang sini? Nah itu dia, saya minta izin dengan petugas parkir yang di restoran tersebut. Karena pandangan saya dilihat dengan mata kepala saya sendiri itu, di depan itu rumah makan, parkirnya pun luas. Banyak mobil, bukan saya doang yang parkir. Wah, itu jalan pertama tuh mas, menuju Jambi. Akhirnya kata petugas tersebut, udah mas, lanjutin perjalanan aja. Kalau bisa, melewati jalur ini jangan sampai tengah malam. Karena dibilang jalur ini jalur angker, seperti itu mas. Oh, saya bilang, oke pak, baik pak, terima kasih ya. Saya bilang kepada warga yang lewat itu, saya berterima kasih banget nih, udah dikasih tahu arahan, jangan melewati daerah tersebut pada pukul malam hari, seperti itu. Makanya saya nggak curiga dengan orang itu karena dia itu kan naik sepeda mas ya, naik sepeda ada semacam ada keranjang kayak mau ke pasar gitu. Makanya saya percaya bahwa itu dia orang hanya warga untuk lewati jalur itu juga. Makanya dia bertanya berhenti. Saat itu kan azan subuh, saya melakukan sholat subuh dulu tuh mas. Di daerah-daerah tersebut saya mencari masjid. Akhirnya saya menemukan di daerah perkampungan, ada dekat dari yang saya tempat berhenti, nggak begitu jauh. Saya melakukan sholat subuh. Yang saya tidak lupakan yaitu saya setelah sholat saya berdoa, diperlancar perjalanan saya dengan selamat sampai tujuan, dan juga saya diberi kelancaran saya untuk almarhum juga. Saya mau jenazah, jadi persulit dalam perjalanan saya. Setelah saya sholat dan berdoa, saya melanjutkan perjalanan nih mas. Itu sekitar jam 6 pagi. Saya lanjutkan, dan alhamdulillahnya itu saya melewati jalur tersebut. Saya udah masukin kota nih mas. Setelah ini saya udah menemukan kota, itu kota Palembang. Dari kota Palembang itu udah nggak begitu jauh dengan kota Jambi. Alhamdulillahnya saya sudah melewati kota Palembang itu dengan aman, tidak ada kendala. Hingga sampai di rumah almarhum, rumah duka di kota Jambi. Dan kami disambut dengan hangat dengan keluarga. Kami turunkan dan penyerahan jenazah tersebut kepada keluarga. Setelah itu saya berpamitan mas, saya langsung pulang soalnya. Karena saya ngejar waktu. Ngejar waktu yaitu yang diucap dengan warga yang lewat kemarin itu. Yang pagi, yang subuh itu lewat. Kalau bisa jangan malam-malam lewat sini. Gitu kan. Akhirnya makanya saya coba untuk, saya langsung balik ke Jakarta. Saya untuk ngejar waktu untuk tidak melewati hutan tersebut. Akhirnya saya menjaga perjalanan jam 2 siang berangkat ke Jakarta, dan alhamdulillahnya saya ngejar waktu tuh mas. Saya ngebut lah ya, karena saya ngejar waktu yang di hutan itu. Saya bila kena malam di situ. Alhamdulillahnya saya sudah memasuki hutan itu jam 5 sore lah. Akhirnya saya melanjutkan. Itu kan jarak tempuhnya 2 jam ya, 2 jam, 3 jam lah kurang lebihnya untuk melewati daerah yang saya lewatin tersebut itu. Melewati jalur tersebut dan hingga sampai ke pelabuhan, penyeberangan, dan juga sampai di Jakarta. Alhamdulillah saya selamat, tidak ada halangan sedikit pun. Lalu selisih 2 bulan ya mas ya, itu saya pengantaran jenazah lagi nih ke luar kota kembali. Itu sih sebenarnya sih perbatasan ya daerahnya, Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Itu di daerah Pati. Itu saya pengantaran itu dari wilayah lah banyak, tapi bukan wilayah sendiri, wilayah orang lain gitu. Saya pengambilan jenazah tersebut itu laki-laki, usianya itu sekitar 40 tahunan lah ya. Sebelum membawa jenazah tersebut saya menanyakan ini kejadiannya seperti apa, karena saya takutnya ditanyakan dengan orang kantor ini kejadiannya apa. Takutnya kan kita juga setiap ini kan punya laporan ya mas. Jadi tanyakan, ternyata almarhum ini kesetrum dengan alat sablonnya sendiri. Itu infonya itu dari teman saya sendiri menghubungi saya sendiri bahwa ada tetangganya yang meninggal gitu. Jadi dia membutuhkan kendaraan ambulan untuk pengantaran ke kampung halamannya di daerah Pati. Meninggal itu sore mas, jam 4 sore. Lalu saya tiba di rumah dukanya di kediaman tersebut nih, itu jam maghrib lah, jam 6 sore ya, itu masih sore. Saya itu di dalam mobil itu sendiri mas, saya tidak ada connect kembali, bukan connect ya sebutannya, CO driver lah ya, asisten driver. Itu saya sendiri, saya tidak ada asisten driver, dan keluarganya pun tidak mengikuti dalam ambulan. Anak istrinya mungkin
sedang duka ya, takutnya dia histeris di dalam kendaraan ambulan, malah nantinya kaminya terganggu juga dalam perjalanan. Akhirnya dari pihak keluarga dipisahkan istrinya untuk mengikuti mobil pribadi. Jadi saya di ambulan hanya saya dengan jenazah aja gitu. Dan saya mulai berangkat itu setelah Bada Isya, setelah saya sholat Isya. Setelah sholat saya minta doa diperlancar perjalanan saya hingga rumah duka. Tidak ada halangan satupun, seperti itu Mas. Sekitar jam 8 malam saya berangkat perjalanan diiringi dengan satu mobil keluarga di belakang. Tetapi mobil keluarga tersebut tidak persiapan Mas. Yang saya bilang tidak persiapan karena dia tidak mengisi bensin gitu. Karena kan dari sore itu waktu cukup lama ya, sampai jam 8 malam. Seharusnya dari pihak keluarga itu sudah menyiapkan keperluan kendaraan ya, seperti ya bensin lah terutama gitu kan, atau e-tol. Jadi iringan kami itu masuk dari rumah itu, keluar rumah kita langsung masuk tol Mas. Kita masuk tol Lingkar Luar untuk menuju lokasi itu sekitar lokasi rumah duka ya Mas ya, itu sekitar 7 jam sampai 6 jam lah. 2 jam perjalanan kami sudah sampai di Cikampek gitu. Akan tetapi gini Mas, itu keluarga tidak ada konfirmasi kepada saya bahwa mobil dia itu harus isi bensin dulu gitu. Jadi kami terpisah mencar. Lalu saya telepon ke pihak keluarganya. Ini gimana, saya mau nunggu di mana? Saya untuk memastikan aja gitu kan, karena kasihan juga jenazah udah dari sore kan gitu, takutnya kelamaan di jalan. Akhirnya pihak keluarga bilang, udah Mas duluan aja nggak apa-apa, nanti kita ketemuan di rumah duka. Oke. Karena saya belum tahu rutenya, jadi saya masih menggunakan Google Map nih Mas. Jam 4 pagi itu saya sudah keluar tol Mas. Dari Jakarta sampai keluar tol Jawa itu, keluar tol Demak, alhamdulillah saya tidak ada halangan. Tetapi setelah keluar tol nih Mas, saya ini melewati Pantura ya sebutannya. Itu jalanannya hancur, gelap, dan saat itu hujan deras. Di situ awas saya udah merinding nih Mas. Ternyata bener apa yang saya rasakan. Terjadilah, wiper saya mati Mas di saat perjalanan itu. Akhirnya saya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena wiper saya mati. Karena deras ya, jadi pandangan kita nggak bisa jelas banget. Akhirnya saya berhenti, melipir, saya mencari tempat untuk mengecek mobil tersebut. Kami cek, ternyata alhamdulillahnya ketemu penyakitnya, yaitu hanya sikringnya aja Mas yang putus. Akhirnya kami kan karena penyediaan itu ada ya di dalam ambulan, jadi kami tinggal ganti dan wiper tersebut hidup kembali. Itu jam 4:30 pagi lah ya itu. Hanya bentaran doang kita cabut sikring, kami melanjutkan perjalanan Mas. Itu masih sekitar 2 jam lah ya ke rumahnya. Akhirnya saya melewati jalanan, tiba-tiba itu jalur satu-satunya. Itu di map kita nyari jalan lagi nggak bisa gitu. Tapi itu jalur satu-satunya. Kiri kanan itu sawah, pohon-pohon tinggi kayak macam pohon-pohon mangga lah ya, gede-gede. Saya jalan pelan sekitar 40-an lah ya, 40-an kilometer. Saya jalan pelan, tiba-tiba ada orang nyebrang Mas, tapi dia nenteng kepalanya Mas. Hah? Nenteng kepala Bang? Itu. Alhamdulillah saya sedang konsentrasi gitu. Kalau tidak konsentrasi kemungkinan saya akan mengalami kecelakaan gitu, karena melihat sosok seorang tiba-tiba nyebrang tanpa kepala dan kepalanya itu dipegang gitu. Itu seorang laki-laki Mas. Itu terlihat jelas di depan mata saya sendiri. Saya menghindar, lalu saya berhenti gitu. Saya untuk memastikan. Saya turun, ternyata orang itu udah nggak ada. Saya percaya diri, itu perhatian saya aja kali. Mungkin hujan gitu kan Mas. Oke, saya lanjutkan perjalanan kembali. Setelah itu azan subuh Mas. Kita kalau bawa jenazah itu kan kita pantangan ya Mas ya, namanya kita untuk berhenti gitu. Terkecuali semacam kayak di tol kita isi bensin gitu. Karena ini sudah mendekati rumahnya, jadi kami lanjutkan Mas gitu. Jadi anggap nanti aja saya sholat setelah sampai di rumahnya, seperti itu. Dalam perjalanan tersebut nih, perasaan saya udah gak enak lah dalam mobil itu. Saya jalan sekitar setengah jaman, tiba-tiba mata saya fokus ke kaca tengah saya Mas. Kan kaca tengah saya madep ke belakang ya arahnya. Pas saya lihat itu ada yang senyum Mas di dalam kaca itu. Saya sempat berhenti. Saya lihat di belakang nggak ada orang. Hanya keranda aja gitu yang berisi jenazah. Lalu kaca itu saya hadapin ke atas. Saya alihin ke atas.
Lalu saya turun kembali, lihat lagi ada yang senyum kembali. Terus akhirnya saya lihat lagi ke belakang, itu nggak ada orangnya mas. Saat itulah saya makin merinding mas. Wah itu benar-benar merinding banget itu. Karena posisi hujannya mas, masih hujan deras dan saya sendirian gitu kan. Dan juga kita melewati kayak semacam sawah-sawah yang jauh dari pemukiman gitu. Saya takut terjadi hal apa-apa sebenarnya gitu. Tapi saya percaya diri, saya pasti dilindungin, saya lanjutkan perjalanan. Itu sekitar 1 jaman dari lokasi tersebut, kami tiba di rumah duka mas. Alhamdulillah selamat. Disambut nih dengan keluarga untuk penyerahan jenazah. Dan saya juga menyampaikan bahwa keluarganya masih di belakang karena tadi sempat terputus dengan konvoy karena dia mengisi bensin dahulu. Keluarganya pun mengetahui ini mas kalau dia terpisah keluarga yang di belakang dengan ambulan. Lalu saya minta izin mas untuk sholat subuh karena masih jam setengah enaman lah. Saya menjalankan sholat subuh dan saya juga berdoa, saya juga mengucap alhamdulillah selamat sampai tujuan ya, sampai rumah duka dengan diberikan keselamatan dengan almarhum juga. Saya nggak langsung pulang sih mas, saya rehat sebentar ya karena perjalanan cukup lumayan jauh. Saya dikasih semacam minuman teh hangat untuk menyegerin badan saya lah gitu. Kurang lebih 1 jam lah saya pulang ke Jakarta. Itu kan pagi hari ya kita. Itu saya nggak tidur. Saya langsung jalan pulang ke Jakarta karena sebenarnya sih kalau untuk dunia ambulan ya, driver ambulan atau ambulan pengantaran jenazah itu kita pantang untuk mampir atau bersinggah lebih lama gitu, itu pantang. Banyak kan supir ambulan itu kita setelah sampai di lokasi pasti langsung pulang kembali. Pulang itu saya jam 7 pagi. Saya melewati jalur itu kembali. Alhamdulillahnya saya tidak ada halangan mas. Jam 12 siang saya itu baru masuk tol mas ya. Saya jalan, saya udah ngantuk berat mas. Saya terus terang saya ngantuk berat. Saya nggak mungkin untuk berhenti di bahu jalan. Saya takut napa-napa, takut ditabrak dengan mobil lain ya kan. Saya berusaha untuk mencari rest area terdekat mas, niat saya. Tapi saya di dalam perjalanan tersebut menuju rest area, saya itu sudah tertidur mas di dalam mobil, di keadaan nyetir. Karena saking ngantuknya dan berhadapan dengan matahari yang mungkin mata jadi nggak kuat, saya sempat tertidur mas dalam mobil. Kurang lebih 1 menit lah di dalam mobil tuh. Dengan keadaan kepala saya sudah nempel di setir ya. Tiba-tiba ada yang menonjok saya mas. Itu hingga kepala saya itu sampai miring seperti itu, terpental. Lalu saya terbangun dari tidur saya. Saya lihat ke samping, nggak ada orang. Saya lihat ke belakang, nggak ada orang. Itu tengah hari bolong mas, kok ada orang gitu yang ngisengin saya, siapa gitu. Saya cari ke samping, nggak ada orang, di belakang nggak ada orang. Saya tertidur itu karena jalannya lurus mas, lurus aja tuh, nggak ada belok-belok. Dan tol itu sangat halus ya. Jadi kita benar-benar berat banget gitu. Apalagi kita di saat kita benar-benar posisi belum tidur, jalanan lurus gitu kan, adem gitu, kita pakai AC namanya mobil. Beberapa kilo kemudian itu saya menemukan rest area. Saya masuk ke rest area, coba deh saya untuk rehat sebentar gitu, istirahat sebentar untuk tidur. Saya di situ nggak bisa tidur mas malah. Tapi dalam pikiran saya ini, apa itu tonjokan yang tadi yang membuat saya melek sampai sekarang saya nggak bisa tidur? Apa saya belum sholat zuhur gitu kan? Akhirnya saya menuju tuh masjid mas yang di rest area. Saya sholat zuhur, saya minta doa kembali, saya melakukan perjalanan, diberi keselamatan, kelancaran sampai rumah. Setelah jam 1:30 lah, itu saya melanjutkan perjalanan kembali tuh mas. Melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, melewati tol Trans Jawa hingga Jakarta itu sampai rumah. Alhamdulillah diberi keselamatan. Selama jadi supir ambulan nih bang ya, nah kan abang sering nih nganter kemana-mana gitu ya, dan sering nganterin mungkin pasien yang lagi sakit atau yang lagi sekarat, bahkan mungkin jenazah gitu bang. Nah pernah gak sih bang, pas abis nganter terus pulangnya ada yang ngikut nih sampai rumah gitu kan, mungkin bisa diganggu lah, ngeganggu abang waktu itu? Oh ada, waktu itu saya antaran ke Magelang. Kebetulan almarhum itu kecelakaan ya.
ditabrak sama mobil. Kalau kata keluarganya sih dia itu punya penyakit asma gitu, makanya mungkin pas ditabrak dia langsung serangan jantung atau gimana, dan itu udah nggak sadar gitu. Pas dibawa ke rumah sakit ternyata kata dokter udah lewat gitu, sudah nggak ada nyawanya. Nah, saya antaran pulang ke daerah Magelang, sudah sampai dan saya pulang nih. Perasaan saya udah nggak enak nih, udah merinding terus itu sepanjang jalan gitu. Ternyata bener Mas, dia mengikuti saya. Itu semacam ada bayangan aja gitu di kaca-kaca saya gitu. Dan satu kali sih saya ditampakin di kaca saya bahwa itu dia. Gila ya, serem banget ya. Itu sampai Jakarta itu Mas. Dan wangi dia tuh sampai Jakarta ikut. Nah ini abang selama jadi supir ambulan lebih seringnya nganter pasien atau jenazah sendirian bang? Kenapa nggak berdua gitu sama kenek atau sama temen lah ya? Jadi awal mulanya gini Mas, saya tuh sebenarnya berdua. Tapi yang saya bawa ini orangnya tidur mulu dalam mobil. Begitu Mas. Lah, saya bilang, lu enak banget dalam hati saya. Ngapa-ngapain tidur mulu, lu berangkat tidur, pulang tidur gitu. Akhirnya saya komplain ke bos saya. Saya bilang, Bu besok usah berdua lah, sendiri aja. Bos saya tanya, emang kenapa? Kan enakan berdua. Saya bilang aja, sama aja Bu, berdua juga sama aja saya bawa orang mati. Dia tidur mulu dalam mobil, saya bilang gitu aja. Gara-gara partnernya tidur mulu ya. Bang Putra selama nganter jenazah nih bang, paling jauh kemana bang? Paling jauh itu saya kalau ke daerah Sumatera itu saya udah sampai ke Medan dan ke Nias. Nah, kalau untuk ke Selat Jawanya saya sudah sampai ke Lombok. Gitu. Dan alhamdulillahnya saya selama pengantaran ke daerah-daerah tersebut tidak ada kendala apapun sih Mas, diberi kelancaran sih. Nah nih Bang Putra, setelah pengalaman yang abang alamin gitu kan, punya pesan-pesan nggak bang buat teman-teman di rumah nih yang nonton video ini? Saya sih berharap para pengguna jalan, jika ada ambulan lewat, tolong diutamakan dan prioritaskan. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Putra ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya setiap kerjaan selalu punya resiko lah ya, apalagi buat teman-teman yang kerjanya di jalanan yang bisa dibilang nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Ya tetap hati-hati, selalu baca doa dan jangan lupa nih 5 waktunya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.